Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitria Nur Hasanah dari kelas C dengan NIM 21000100099. Di sini saya akan menyampaikan hasil resume saya mengenai buku dari Principles of Management. Bab yang akan saya sampaikan pertama yaitu mengenai managing and performing. Apa yang dilakukan manajer? Yang dilakukan seorang manajer untuk membantu organisasi mencapai puncak kerja adalah manajer melakukan berbagai fungsi dalam organisasi. Tetapi di antara salah satu fungsi terpenting yang mereka lakukan adalah berkomunikasi dengan bawahan langsung. Untuk apa? Yaitu untuk membantu organisasi mencapai dan melampaui tujuan. Yang dilakukan manajer untuk membantu organisasi dalam mencapai kinerja puncak adalah manajer melakukan 3 jenis peran utama dalam organisasi. Yang pertama yaitu peran interpersonal, peran informasi, dan peran keputusan. Sejauh mana masing-masing peran ini tergantung pada posisi manajer dalam hierarki organisasi. Karakteristik yang ditunjukkan oleh manajer yang efektif adalah manajemen. Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian kegiatan karyawan dalam kombinasi dengan sumber daya lain untuk mencapai tujuan organisasi. Tanggung jawab manajerial meliputi perencanaan jangka panjang, pengendalian, pemindaian lingkungan, pengawasan, koordinasi, hubungan pelanggan, hubungan masyarakat, konsultasi internal, dan pemantauan produk dan layanan. Tanggung jawab tersebut berbeda-beda menurut tingkat dalam hierarki organisasi dan menurut departemen atau fungsi. Manajer abad ke-21 akan berada di kebanyakan manajer saat ini dalam 4 hal. Intinya, dia akan menjadi strategi global, ahli teknologi, politisi yang baik, dan pemimpin motivator utama. Bab selanjutnya yaitu bab 9 mengenai The Strategic Management Process, Archiving and Sustaining Competitive Advantage. Proses manajemen strategis. Proses manajemen strategis adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan manajer perusahaan untuk menempatkan perusahaan mereka pada posisi terbaik untuk saling bersaing dengan sukses di pasar. Manajemen strategis terdiri dari beberapa aktivitas yang berbeda, yaitu mengembangkan visi dan misi perusahaan, analisis strategis, mengembangkan tujuan, menciptakan, memilih, dan menerapkan strategi, dan mengukur dan mengevaluasi kinerja. Selanjutnya yaitu perbedaan antara visi dan misi perusahaan, yaitu visi perusahaan adalah pernyataan luas yang menangkupkan alasan keberadaan perusahaan dan apa yang ingin dicapai. Sedangkan misi menjelaskan bagaimana perusahaan bermaksud untuk memenuhi kebutuhan perusahaan. Selanjutnya, peran analisis strategis dalam merumuskan strategi. Analisis strategi menghasilkan informasi yang dibutuhkan manajer untuk mengembangkan strategi yang tepat untuk perusahaan. Strategi yang baik harus menggunakan sumber daya dan kemampuan perusahaan untuk mengintai pasar di posisi yang membedakannya dari pesaing dan memungkinkannya untuk berhasil bersaing di lingkungan eksternal. Tujuan-tujuan strategis dan tingkatan strategis. Lalu, apa tujuan strategis, tingkatan strategis, dan strategi besar? Tujuan strategis. Yang pertama yaitu adalah tujuan gambaran besar bagi perusahaan, atau apa yang akan dilakukan perusahaan untuk mencoba memenuhi misinya. Yang kedua yaitu strategi tingkat bisnis utama. Kepemimpinan, biaya, dan diferensiasi serta fokus yang dikombinasikan dengan salah satu dari dua strategi lainnya. Strategi tingkat besar atau strategi tingkat perusahaan berkaitan dengan manajemen dan arah perusahaan multibisnis. Selanjutnya yaitu perencanaan tindakan tegas untuk menerapkan strategi. Bagaimana dan mengapa manajer membuat rencana, lalu mengapa tujuan penting dalam proses perencanaan. Yaitu karena manajer merencanakan untuk memutuskan tindakan apa yang akan dilakukan perusahaan untuk mencapai tujuan tertentu. Perencanaan mencakup keputusan tentang kapan dan bagaimana tujuan harus dicapai, dan sumber daya apa saja yang akan diperlukan untuk melakukan tindakan yang direncanakan.
Perencanaan adalah salah satu fungsi dasar manajemen, bersama dengan pengorganisasian, memimpin, dan mengendalikan. Mengukur dan mengevaluasi kinerja strategis. Bagaimana dan mengapa manajer mengevaluasi efektivitas rencana strategis adalah karena evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja adalah untuk menentukan apakah rencana telah berhasil dan mengidentifikasi setiap perubahan yang mungkin diperlukan. Hal tersebut dilakukan baik pada akhir dan awal perencanaan strategis karena ketika manajer mengukur aktivitas perusahaan dan kemajuan menuju tujuan, informasi yang mereka pelajari dengan melakukan pengukuran itu menjadi bagian dari analisis yang mereka gunakan untuk mengembangkan rencana dan tujuan yang lebih baik untuk menjaga perusahaan tetap pada melacak untuk memenuhi misi dan mereka meningkatkan kinerja mereka secara keseluruhan. Bab selanjutnya yang akan saya sampaikan yaitu Human Resource Management dari bab 11. Bab di sini meliputi apa evaluasi manajemen sumber daya manusia selama bertahun-tahun dan apa yang terjadi pada saat ini. Lalu nilai yang diberikan kepada organisasi apa, yaitu manajemen sumber daya manusia dimulai dari gelombang. Pertamanya sebagai fungsi tipe kepatuhan utama dengan staf SDM yang bertugas menegakkan kepatuhan karyawan dan menjalankan proses administrasi yang sedang berlangsung. Pada gelombang kedua, SDM menjadi fokus pada desain area praktik SDM yang dapat dibangun di atas model praktik terbaik. Praktik SDM yang dapat dibangun di atas model praktik terbaik. Gelombang 3 SDM membawa konsep bahwa SDM harus menjadi mitra sejati bagi bisnis dan harus mendukung strategi bisnis melalui program dan layanannya. Terakhir pada gelombang keempat, SDM masih menjadi mitra bisnis, tetapi terlihat di luar bisnis kepada pelanggan, investor, dan komunitas untuk melihat bagaimana SDM dapat bersaing dalam hal pangsa pelanggan, kepercayaan investor, dan reputasi komunitas. Lalu manajemen dan kepatuhan sumber daya manusia. Bagaimana peran atau kepatuhan sumber daya manusia SDM memberikan nilai bagi perusahaan? Sumber daya manusia membantu melindungi perusahaan dan karyawannya untuk memastikan bahwa mereka mematuhi berbagai peraturan dan undang-undang yang mengatur tentang hubungan kerja. Dalam ketidakpatuhan bisa sangat mahal dan dapat berupa biaya finansial, hukum, atau reputasi. Beberapa undang-undang utama yang HR mengelola kepatuhannya mencakup Fair Labor Standard Act atau FLSA, Act Discrimination in Employment Act atau ADA, American with Disabilities Act atau ADA, dan Family and Medical Leave Act, di antaranya yang lain. Beberapa praktik terbaik untuk menginformasikan dan meminta pertanggungjawaban karyawan adalah dengan memberikan pendidikan dan pelatihan untuk menjelaskan peraturan, menyediakan dokumentasi referensi untuk panduan peraturan, dan menjadwalkan audit kepatuhan rutin untuk memastikan bahwa proses diikuti. Perjalanan audit SDM internal secara teratur membantu organisasi merencanakan dan merasa nyaman dengan tingkat kesiapannya dan menggambarkan nilai yang dapat dibawa oleh kelompok SDM yang kuat ke dalam organisasi. Selanjutnya yaitu manajemen kinerja. Bagaimana praktek manajemen kinerja dalam berdampak pada kinerja perusahaan? Manajemen kinerja adalah suatu proses bisnis penting yang dikelola oleh kelompok sumber daya manusia untuk bisnis. Manajemen kinerja menyelaraskan pekerjaan kelompok individu dengan tujuan bisnis secara keseluruhan dan memungkinkan bisnis untuk bekerja menuju tujuannya. Manajemen kinerja juga harus membantu perusahaan membedakan antara berbagai tingkat kinerja karyawan melalui pengelolaan umpan balik dan struktur penghargaan. Selanjutnya yaitu manajemen kinerja juga memungkinkan perusahaan untuk mengidentifikasi kinerja buruknya dan menyediakan proses yang konsisten untuk melacak dan mengelola kinerja yang buruk dengan cara yang adil dan konsisten dengan hukum.
Ada banyak diskusi tentang praktik terbaik. Untuk proses manajemen kinerja di luar proses formal tahunan, yang seringkali terasa merepotkan bagi bisnis, bagaimanapun formal atau informal manajemen sumber daya manusia perlu memastikan bahwa proses membantu membedakan tingkat kinerja yang berbeda, mengelola aliran umpan balik, dan konsisten, serta adil untuk semua karyawan. Selanjutnya, mempengaruhi kinerja dan motivasi karyawan. Bagaimana suatu perusahaan untuk menggunakan strategi penghargaan untuk mempengaruhi kinerja dan motivasi karyawan? Perusahaan menggunakan strategi penghargaan untuk mempengaruhi kinerja dan motivasi karyawan dengan membedakan antara berbagai tingkat kerja. Strategi tersebut disebut membayar untuk kinerja, dan itu mengikat tingkat kinerja karyawan ke kerangka penghargaan yang konsisten di setiap tingkat. Penelitian menunjukkan bahwa alasan utama perusahaan menerapkan pembayaran untuk kinerja adalah untuk dapat mengenali dan memberi penghargaan kepada mereka yang berkinerja tinggi. Selanjutnya, untuk menerapkan struktur bayar untuk kinerja, SDM dan organisasi pertama-tama perlu mendefinisikan filosofi kompensasi. Kemudian, melakukan tinjauan implikasi keuangan dari sistem semacam itu. Kesenjangan dalam sistem saat ini harus diidentifikasi dan praktik. Kompensasi harus diperbarui sesuai dengan desain pembayaran untuk kinerja yang ditentukan. Terakhir, komunikasi dan pelatihan adalah kunci untuk membantu karyawan memahami konteks dan filosofi, serta metodologi khusus. Selanjutnya yaitu membangun organisasi untuk masa depan. Apa itu akuisisi bakat, dan bagaimana hal itu dapat menciptakan keunggulan kompetitif bagi perusahaan? Manajemen sumber daya manusia memainkan peran penting dalam mengelola proses bakat untuk sebuah organisasi dan sangat penting dalam proses memperoleh bakat dari luar. Akuisisi bakat adalah proses menentukan peran apa yang masih dibutuhkan dalam organisasi, di mana menemukan orang dan siapa yang akan dipekerjakan. Mempekerjakan talenta terbaik adalah sumber utama keunggulan kompetitif bagi perusahaan, dan tidak semua organisasi pandai melakukannya. Dampak perekrutan terutama diperbesar ketika Anda berbicara tentang bakat kepemimpinan puncak. Kandidat kepemimpinan yang tepat dapat membuat semua perbedaan dalam pertumbuhan kinerja dan lintasan organisasi selama bertahun-tahun. SDM harus bekerja dengan bisnis untuk menilai kebutuhan dan spesifikasi pekerjaan, mengembangkan kumpulan kandidat, dan kemudian menilai kandidat untuk orang yang tepat untuk dibawa ke dalam organisasi. Selanjutnya, pengembangan bakat dan perencanaan suksesi. Apa manfaat dari pengembangan bakat dan perencanaan suksesi? Yaitu pengembangan bakat dan proses perencanaan memberi organisasi sistem yang dibutuhkan untuk menilai dan mengembangkan karyawan dan untuk membuat keputusan yang tepat mengenai pergerakan dan pengembangan internal mereka. Salah satu proses pengembangan bakat yang penting melibatkan tinjauan bakat, di mana kepemimpinan membahas karyawannya dalam kelompoknya dalam hal kinerja dan potensi mereka. Kinerja didasarkan pada evaluasi manajemen kinerja saat ini pada peran saat ini. Potensi didasarkan pada indikasi perilaku yang akan memprediksi kinerja tinggi di masa depan dan promotabilitas dalam suatu organisasi. Selanjutnya ada diskusi tentang tindak lanjut dan rencana pengembangan bagi karyawan berdasarkan di mana mereka termasuk dalam matriks kinerja potensi. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.